Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa, udah sibuk seharian penuh gitu ya, tapi pas malam kok rasanya ada yang kosong, hampa gitu? Atau mungkin capek banget tapi anehnya malah jadi merasa bersalah kalau nggak ngapa-ngapain lagi? Kalau iya, wah Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam nih, sebuah fenomena yang rasanya relevan banget sama perasaan itu, berdasarkan materi-materi yang udah Anda bagi. Toxic productivity. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini, kita bedah bareng-bareng ya. Apa sih toxic productivity ini sebenarnya? Kok kayaknya gampang banget ya nular ke kita? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran sibuk yang kadang menyesakkan ini? Tentunya acuannya dari catatan dan artikel yang udah Anda kumpulin. Betul sekali. Ini isu yang krusial banget ya di zaman sekarang. Era di mana sibuk itu seringkali kayak jadi lencana kehormatan gitu. Jadi penting banget buat bisa ngenalin bedanya sama produktivitas yang sehat. Biar kita nggak kejebak dalam siklus yang ya ampun nguras energi dan makna hidup. Oke deh, mari kita mulai bongkar ya. Kalau kita lihat dari berbagai sumber yang Anda kasih nih, apa aja sih ciri-ciri yang paling kentara dari toxic productivity ini? Ada beberapa poin yang Anda tandai di catatan itu khas banget. Pertama, itu tadi, rasa bersalah yang muncul terus-menerus pas kita coba istirahat atau ngelakuin hal yang dianggap nggak produktif. Kedua, ada dorongan yang rasanya agak kompulsif gitu ya, buat selalu ngisi waktu luang dengan kegiatan. Seringkali tanpa tujuan yang jelas, pokoknya biar kelihatan sibuk aja. Dan yang paling dasar nih, seperti yang disorot salah satu artikel Anda, itu kecenderungan buat ngukur nilai diri kita hampir sepenuhnya dari, ya, seberapa banyak kerjaan atau pencapaian. Rasanya kayak nggak pernah cukup, harus lebih terus. Bener banget, selalu merasa kurang ya jadinya. Terus kok bisa ya ini terjadi? Tekanan sosial pasti gede ya perannya. Oh, sangat berperan. Gini, paparan soal highlight produktivitas orang lain di media sosial, kayak yang Anda catat di analisis Anda itu kan nyiptain standar yang seringnya nggak realistis. Ditambah lagi sama yang namanya budaya hustle. Semacam etos kerja yang ngagung-agungin kesibukan yang ekstrim gitu. Seolah-olah kalau nggak sibuk, ya berarti nggak berharga. Tapi kalau digali lebih dalam lagi, seringkali ada ketakutan mendasar sih. Takut gagal, atau takut dianggap nggak cukup baik kalau kita diam sebentar. Salah satu riset yang Anda kumpulin kan bahkan nunjukin gimana tekanan di industri tertentu bisa bikin perasaan ini makin parah. Wah, dampaknya jelas nggak main-main ya. Sumber-sumber Anda jelas banget nyebutin bukan cuma capek fisik yang kronis, tapi juga efek serius ke mental. Stres, cemas, sampai burnout yang bisa bikin lumpuh. Salah satu artikel yang Anda bagi bahkan ngebahas gimana burnout ini secara spesifik bisa nurunin kualitas kita dalam mengambil keputusan dan kreativitas. Ngeri juga ya. Hubungan sosial juga bisa kena imbasnya kan? Waktu dan energi habis buat produktif terus. Yang paling bikin khawatir tuh, kita bisa kehilangan arah dan makna hidup. Nilai diri kita jadi nempel banget sama apa yang kita lakuin, bukan siapa diri kita sebenarnya. Nah, disinilah beda mendasarnya sama produktivitas yang sehat. Jadi kelihatan jelas banget. Produktivitas sehat, seperti yang ditekankan di beberapa materi Anda, itu fokusnya ke kualitas, ketujuan yang emang bermakna buat kita. Dan ada pemahaman kalau istirahat itu bagian, ya integral, penting gitu, dari proses buat mencapai tujuan itu. Istirahat itu dianggap investasi. Sebaliknya, toxic productivity itu obsesinya sama kuantitas. Ngelihat istirahat sebagai kelemahan atau malas-malasan. Dan seringkali geraknya itu tanpa arah yang jelas. Selain pokoknya, terus bergerak. Persepsi kita soal istirahat ini bisa jadi indikator kunci loh. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Ngelihat semua tantangan ini, langkah praktis apa sih yang paling efektif bisa kita ambil dari catatan dan riset Anda buat mulai lepas dari jebakan toxic productivity ini? Oke, ada beberapa langkah kunci yang kelihatan muncul dari materi Anda. Yang pertama, ya kesadaran sama pengakuan. Berani ngaku ke diri sendiri, oke, kayaknya saya kejebak di pola ini, saya capek, dan ini nggak sehat. Penerimaan ini penting banget sebagai fondasi perubahan. Kedua, coba definisiin ulang apa arti produktif buat diri kita sendiri. Mungkin bukan lagi soal berapa banyak checklist yang kecentang ya, tapi seberapa sadar kita bergerak ke arah hal-hal yang beneran penting dan bermakna buat hidup kita sesuai sama nilai-nilai pribadi kita. Salah satu catatan Anda bahkan nyaranin adaptasi teknik kayak time blocking, tapi bukan buat ngisi semua slot waktu, justru buat secara sadar ngejadwalin waktu istirahat dan refleksi. Wow, jadwalin istirahat ya, menarik itu. Ada lagi nggak? Ada.
Yang ketiga, dan ini seringkali yang paling susah, ngasih izin ke diri sendiri buat istirahat tanpa rasa bersalah. Benar-benar ngeresapin ke dalam diri kalau istirahat itu bukan buang-buang waktu, tapi komponen vital buat keberlanjutan, buat kreativitas, buat kesejahteraan jangka panjang kita. Ini nyambung banget sama langkah keempat, yaitu belajar prioritasin dengan lebih tegas. Nggak semua hal itu sama pentingnya kan, dan nggak semuanya harus dikerjain sekarang juga. Belajar bilang nggak ke hal-hal yang nggak sejalan sama prioritas kita, jadi penting banget. Intinya sih, ini soal nemuin lagi keseimbangan dan sisi kemanusiaan kita dalam kerja dan hidup. Sibuk membabi buta itu bukan jaminan bahagia atau sukses yang sejati kan? Produktivitas yang berkelanjutan dan bikin puas, itu lahirnya dari kesadaran diri, tujuan yang jelas, sama penghargaan terhadap kapasitas dan batasan diri kita sendiri. Termasuk kebutuhan penting buat istirahat dan pulih. Apa sih artinya kesibukan ini buat Anda? Kayak salah satu kutipan reflektif di materi Anda bilang, hidup ini sebenarnya jauh lebih kaya daripada sekedar daftar tugas yang nggak ada habisnya. Mungkin coba deh luangkan waktu sebentar nanti buat tanya ke diri sendiri, aku lari secepat ini sebenarnya buat siapa sih? Dan ngejar apa ya? Dan sebagai pemikiran penutup nih, ingat nih, kadang-kadang keputusan buat berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan sekedar ada, sekedar menjadi, itu justru bisa jadi langkah paling produktif yang Anda ambil. Karena pada akhirnya kualitas hidup itu nggak cuma diukur dari puncak pencapaian, tapi dari seberapa penuh kita bisa menghayati dan nikmatin tiap langkah dalam perjalanan hidup kita sendiri.